Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesehatan, yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat yang berangkai salam tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan ke penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang mana oleh beliau telah mengeluarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ta'zim ikram kepada Abi yang digubah abun, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma, amin. Ta'zim ikram kepada Abi muda beserta keluarga, juga kepada Dewan Juri, Dewan Guru, baik yang mengajarkan siang ataupun malam, juga kemudian kepada seluruh para thalabah yang sampai saat ini masih belajar di daerah Baitus Sabri yang kita cintai ini. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul perubahan. Sekali lagi, yang berjudul perubahan. Para santri, para thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat perubahan hari-hari ini menjadi sebuah kalimat yang sangat-sangat sensitif. Kenapa demikian? Karena beberapa hari lagi kita menjelang pesta demokrasi, H-5 untuk pesta demokrasi. Namun untuk sekarang kita terlepas daripada bicara koalisi perubahan. Kita hari ini bicara mengenai perubahan secara umum. Walaupun itu nanti maksudnya juga koalisi perubahan. Para santri, para thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat di Arab Saudi, tepatnya di Mekah, tepatnya lagi pada kaum kafir Quraisy yang memang sangat-sangat jahiliyah. Saking jahiliyahnya kaum kafir Quraisy, Abu Lahab mengatakan kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kira-kira ibu hamil yang sedang duduk di pojok sana, anak di dalam kandungannya laki-laki atau perempuan?" Abu Lahab menjawab, "Anak di dalam perut ibu hamil tersebut adalah laki-laki." Maka apa yang terjadi? Mereka memanggil ibu hamil tersebut, "Wahai ibu hamil, kemari." Langsung dipaksa mereka membelah perutnya, langsung melihat kelamin. Yang terjadi apa? Ibu tersebut meninggal. Dan hal ini kawan-kawan sekalian, para santri, para jamaah sekalian, sudah dipraktekkan oleh Israel laknatillah untuk menjajah Palestina. Mereka biadab, kira-kira kawan-kawan. Saya ingin mendengarkan, kira-kira Israel hari ini biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Oke, kita kembali. Kita kembali kepada sejarah. Kita kembali kepada catatan yang ada di Mekah. Orang Mekah dengan sifat jahiliyahnya diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Senada dengan hadis tersebut, ayat Al-Quran pun mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahkan Rasulullah, yang nikmat diutusnya Rasulullah bukan hanya untuk kaum Mekah, namun
untuk seluruh alam. Kira-kira Rasulullah diutus ke Mekah untuk mengubah pikiran orang jahiliyah menjadi lebih baik, atau melanjutkan pikiran Rasulullah, pikiran orang-orang jahiliyah yang jahil? Melanjutkan atau mengubah? Melanjutkan atau mengubah? Mengubah. Lagi-lagi bicara mengenai perubahan. Para santri, para thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melihat Amerika Serikat merupakan sebuah negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Yang hari ini Amerika Serikat sudah memiliki 46 presiden, mau 47. Kita Indonesia masih 7, mau ke 8. Oke, terlepas daripada Amerika Serikat yang hari ini pro dengan Israel, itu terserah. Ini terlepas daripada Amerika Serikat yang hari ini dipimpin oleh Biden, yang dulunya dipimpin oleh Donald Trump, yang secara langsung mereka mendeklarasikan diri sebagai yang pro dengan Israel, itu terserah. Yang ingin kita bicarakan hari ini, demokrasi yang ada di Amerika sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Nilai kesetaraan ini apakah begitu saja terjadi tanpa ada orang yang menggagas perubahan? Tidak, kawan-kawan sekalian. Dulu pada tahun 1960 ke bawah, 1959, 58 hingga ke bawah, di Amerika Serikat, jangan harap orang-orang yang berkulit hitam menjadi direktur. Jangan harap orang yang berkulit hitam menjadi rektor. Jangan harap orang yang berkulit hitam mendapat fasilitas dari negara Amerika. Jangan harap. Pada saat itu, namun pada tahun 1960 naiklah Kennedy menjadi presiden. Apa yang terjadi? Terpikir oleh Kennedy, ini orang yang berkulit hitam, kira-kira hanya yang membedakan dengan orang kulit putih hanya kulit, tapi dari segi pikiran ada kemungkinan besar kalau mereka difasilitasi oleh negara untuk pendidikan, difasilitasi oleh negara untuk bisa memilih dan dipilih, boleh jadi orang berkulit hitam lebih handal, lebih hebat dari orang-orang yang berkulit putih. Apa yang dilakukan oleh Kennedy? Dia mengubah, lagi-lagi perubahan. Dia mengeluarkan kebijakan untuk ke depan, untuk bisa orang-orang yang berkulit hitam bisa memilih dan juga untuk dipilih. Namun yang perlu jadi catatan bagi kita para thalabah yang dirahmati oleh Allah, untuk perubahan ada kalanya kita membutuhkan pengorbanan. Kennedy yang tadinya presiden Amerika, yang sudah mengubah kebijakan, ya dengan himmahnya, dengan yakinnya dia mengubah kebijakan untuk mengubah sebuah perubahan yang ke depannya orang-orang berkulit hitam bisa memilih dan dipilih. Apa yang terjadi setelah itu? Pada tahun 1963, tepatnya di Texas, diiring-iringan kepresidenan Amerika Serikat, John Kennedy ditembak tepatnya di kepala. Akhirnya mati. Jadi yang ingin saya katakan begini, perubahan tidak melulu dia berjalan mulus. Ada kalanya pengorbanan dibutuhkan di situ. Bahkan tidak jarang kita temukan sebuah perubahan yang dicetuskan, sebuah perubahan yang digagas, yang diimplementasikan ke dalam masyarakat, membutuhkan yang namanya pengorbanan. Para santri, para thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bicara mengenai data yang ada di Arab, kita sudah bicara mengenai data yang ada di Barat. Kita kembali kepada negeri kita ini, Indonesia. Negara ini saya kira sudah sangat-sangat unik, sangat-sangat berdinamika. Banyak orang tokoh-tokoh dunia yang memperjuangkan perubahan. Kalau kita kisahkan mengenai orang-orang BPI PKI akan lama. Jadi satu saja saya sebutkan contoh, Buya Hamka. Siapa yang tidak kenal Buya Hamka? Itu saya kira sudah representasi dari ulama juga. Karena Buya Hamka adalah ulama fasir, pengarang kitab tafsir Al-Azhar. Di samping daripada itu, Buya Hamka juga orang cendekiawan. Jadi saya kira sudah mewakili semuanya.
Buya Hamka. Apa yang terjadi pada Buya Hamka? Buya Hamka pernah dipenjarakan tanpa ada proses pengadilan, kawan-kawan. Itu yang terjadi pada Buya Hamka. Kenapa? Lagi-lagi karena Buya Hamka memperjuangkan perubahan. Kawan-kawan sekalian, dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah nasibnya. Senada dengan ayat tersebut dikatakan dalam sebuah kalimat, Islah nafsa faghayrah. Perbaikilah dirimu, setelah itu baru perbaiki orang lain. Itu masanya sangat singkat. Maka daripada itu kita hari ini berkoar-koar. Kenapa itu tidak baik? Kenapa itu tidak baik? Tapi kita sendiri tidak menyiapkan diri untuk mengisi plot-plot pemerintahan untuk ke depan. Kita sendiri tidak menyiapkan diri untuk mengisi plot-plot direktur untuk ke depan. Kita sendiri tidak menyiapkan diri untuk mengisi plot ketua MPU untuk ke depan. Oke, baiklah, karena lampu udah kuning, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerahan singkat yang bahwasanya perubahan merupakan sebuah konsep, sebuah gagasan, sebuah ide yang sudah sangat-sangat lama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh reformasi bangsa dimanapun itu, kapanpun itu. Yang inti yang ingin kita sampaikan adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Itu adalah hal-hal yang sangat luhur, hal yang sangat harus kita perjuangkan. Kalaupun kita tidak bisa memperjuangkan, orang yang berada di garda depan untuk memperjuangkan perubahan, kita support, kita dukung orang-orang yang memperjuangkan perubahan. Barangkali dengan itulah menjadi nilai-nilai yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minallahi wa fadlul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.